Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Daniani. Saya perkenalkan aplikasi catatan keuangan atau KAS dan administrasi data kependudukan tingkat RT secara online. Aplikasi ini merupakan hasil pengembangan saya sendiri yang saya simpan di website https://demik.com. Aplikasi ini dibuat secara online dengan tujuan yaitu agar laporan keuangan tingkat RT bisa langsung dilihat oleh warga atau pemerhati yang diberi izin oleh admin melalui smartphone. Dan yang kedua yaitu agar entry data bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga pengumpulan data bisa relatif lebih cepat. Nah, yang ketiga, ini rencananya di masa mendatang, jadi data-data dari tiap RT ini bisa relatif lebih mudah digabungkan, sehingga bisa dilihat oleh tingkat di atasnya, misalnya RW, desa atau kelurahan, dan mungkin seterusnya. Nah, alat utama untuk aplikasi ini yaitu smartphone. Nah, setiap smartphone nanti memiliki kode aplikasi yang akan diregistrasi khusus admin ya. Setelah diregistrasi, baru bisa menjalankan aplikasi di komputer atau laptop dengan login menggunakan scan QR Code dengan smartphone. Nah, aplikasi yang dibutuhkan yaitu peramban atau browser, misalnya Microsoft Edge, Chrome, atau Mozilla Firefox yang diarahkan ke website https://demik.com. Nah, aplikasi ini dipegang oleh 3 jabatan, yaitu admin, yang berwenang menambah, mengubah, dan menghapus data. Jabatan ini biasanya dipegang oleh ketua RT atau admin lain yang bukan ketua RT yang dipercaya. Yang kedua yaitu asisten, berwenang menambah data, namun jika akan melakukan perubahan atau penghapusan data, harus mengajukan dulu permohonan ke admin. Nah, perubahan atau penghapusan bisa dilakukan oleh asisten jika pengajuan diterima oleh admin, dan asisten ini didaftarkan oleh admin. Yang ketiga yaitu pemerhati atau pemantau, yang hanya berwenang untuk melihat data laporan keuangan atau KAS tingkat RT. Pemerhati ini didaftarkan oleh admin. Sekarang kita masuk ke simulasi. Lalu ketik damik.com. Nah, langsung klik. Nah, muncul tampilan 2 tombol biru ini. Tombol biru ini berarti bahwa ini adalah jabatan admin. Ini kebetulan adminnya memegang 2 RT. Nah, kalau ini contoh untuk tampilan di Android. Kita klik juga damik.com. Nah, sama, tampil 2 tombol biru yang berarti jabatannya admin. Kalau ini langsung ke tombol berarti aplikasi ini sudah terregister. Dan yang ini juga berarti udah bisa login melalui scan QR code. Sekarang kita coba data simulasi yaitu RT00. Nah, di sini tampil beberapa menu. Khusus untuk jabatan pemerhati, nanti yang tampil itu hanya menu nomor 1, yaitu KAS dan iuran penduduk. Selebihnya tidak ada. Jadi hanya melihat laporan KAS aja. Sekarang kita latihan. Nah, misalkan pas akhir bulan November, itu ada saldo awal sebesar 200.000 dan asumsinya sekarang ini 4 Desember 2024. Nah, jadi kita masukkan pemasukan lain-lain, kita simpan di akhir bulan November. Saldo awal sebesar 200.000. Simpan. Nah, di sini tidak akan tampil karena yang ditampilkan di sini yaitu dari tanggal 4 Desember ke 4 Desember. Nah, untuk menampilkannya kita perluas jangkauannya, misalnya dari 1 November. Nah, maka tampil di sini ada. Nah, terus misalnya tanggal 1 Desember itu ada transaksi pengeluaran, misalnya sumbangan untuk kegiatan tanggal 1. Misalnya kerja bakti sebesar 47.000. Nah, ini langsung tampil ya, karena dalam jangkauan tanggalnya. Nah, ternyata salah, harusnya 45.000. Nah, maka tinggal diklik tombol edit. Nah, tombol ini yang kuning dan merah ini langsung tampil untuk jabatan admin. Kalau untuk jabatan asisten itu yang tampil adalah tombol-tombol pengajuan. Setelah pengajuan diterima baru muncul tombol ini di pihak asisten.
Nah, kita ubah. Misalnya ini harusnya 45.000, langsung berubah 45.000. Nah, ternyata pada tanggal 2 itu ada catatan iuran penduduk. Misalnya ada program iuran penduduk ya, jadi tiap kepala keluarga memberikan iuran yang besar ditentukan oleh masing-masing RT yang biasanya dikenakan tiap bulan. Nah, kita masukkan di sini akumulasinya, iuran penduduk tanggal 2, akumulasi. Berarti ini individu-individunya nggak terinci gitu ya. Misalnya udah ada masuk 150.000. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kalau mau dilakukan pencetakan, tinggal langsung aja diberi perintah untuk pengeprintan dari menu print. Dan nanti tombol-tombol yang berwarna-warni ini tidak akan tampil. Contoh, print, maka tampilannya akan muncul seperti ini ya, seperti tampilan naskah. Tuh. Nah, untuk iuran penduduk, kalau ini kan tidak terinci per individu. Nah, kalau ingin terinci per individu, seperti nomor 2 ini, yang di data nomor 2 ini, maka semua data-data warganya harus di-entry dulu. Agar masuk ke sini. Ini kan ceritanya per kepala keluarga yang ditarik iurannya, maka ini adalah nama-nama kepala keluarga. Nah, misalnya nama nomor 1 bayar, misalnya per bulannya 5.000, misalnya tanggal 3, sebesar 5.000. Maka tampil di sini. Seandainya ada perubahan, ternyata ini 15.000 misalnya. Tinggal diubah aja, ini yang tombol kuning. Ini 15.000, nanti untuk 3 bulan. Maka langsung berubah. Dan ternyata tanggal 4-nya itu dia bayar lagi. Misalnya 5.000 karena ada sesuatu yang ketinggalan, misalnya. Bisa aja. Langsung masukin tanggal 4-nya, masukin lagi 5.000. Misalnya ini susulan. Maka nilainya juga ada warna hijaunya. Nah, warna hijaunya menunjukkan bahwa ada lebih dari satu transaksi dalam bulan ini. Nah, ternyata tidak jadi. Mau dihapus lagi, tinggal klik lagi nilainya. Langsung yang tadi susulan ini kita hapus. Oke. Udah, hanya seperti itu aja. Untuk langkah entry data warga, secara garis besar bisa dilakukan pada menu nomor 3A, yaitu data warga, yaitu 1 melalui menu kakak aktif. Ini, klik plus. Nah, ini yang bersimbol bintang itu berarti harus diisi. Dan ini nomor kakak bisa dikosongkan apabila misalnya tidak berkenan. Nah, untuk tombol data RT ini, untuk mempercepat pengetikan wilayah RT-nya. Setelah itu, klik tombol simpan. Nah, untuk rincian kartu keluarganya, anggota keluarganya, bisa diklik di tombol hijau ini, rincian data. Langsung klik tombol form data baru. Masukkan ke sini. Nah, NIK juga boleh dikosongkan. Tanggal lahir juga boleh dikosongkan. Setelah itu, klik tombol simpan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa nomor KK atau nomor NIK boleh dikosongkan. Nah, itu berarti datanya itu harus benar-benar kosong. Berarti tidak boleh ada satu huruf apapun termasuk strip. Nah, kelemahannya itu bisa terjadi kemungkinan data yang sama di-entry lebih dari satu kali. Nomor KK atau NIK jika diisi juga datanya harus unik. Itu tidak boleh ada yang sama. Yang ketiga yaitu tanggal lahir boleh dikosongkan. Nah, kelemahannya, umur kemungkinan akan dianggap paling tua pada rekapitulasi berdasarkan kelompok umur. Nah, apabila data diisi dengan lengkap, maka ada beberapa manfaatnya. Di antaranya yaitu
diperoleh rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan golongan darah. Itu bisa dijadikan acuan potensi ketersediaan golongan darah tertentu, yang mungkin aja berguna untuk perihal donor darah, misalnya seperti itu. Yang kedua, yaitu rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Mungkin bisa dijadikan acuan bagi posyandu, misalnya berapa jumlah balita. Nah, bisa juga diperoleh laporan mutasi penduduk, yaitu perihal kelahiran, kematian, pindah, dan datang, yang selalu terbarukan, ya, selalu update. Laporan-laporan yang terbentuk itu seperti ini. Sana ini kita lihat laporan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah, di sini ada angka-angkanya, misalnya ada pekerjaan karyawan swasta berjumlah 15. Dari mana sumber datanya? Itu dari sini, 15. Nah, ini orang-orangnya, dan bisa ditelusuri sampai ke kartu keluarganya. Nah, juga laporan berdasarkan kelompok umur. Nah, ini laporan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Nah, ini ada 0 sampai 5 tahun. Itu ada 2 orang, siapa aja. Nah, ini bisa ditelusuri sampai kakak juga. Nah, dari data-data itu bisa juga diperoleh data lampir, ya. Rekapitulasi data kelahiran, kematian, perpindahan, dan kedatangan. Misalnya seperti ini. Nah, data-data ini di-entry melalui menu transaksi. Nah, ini transaksi kelahiran. Jadi data-data yang lahir dimasukkan di sini. Data kematian, data pindah, dan data datang. Entry data warga bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu satu di-entry langsung oleh admin atau asisten, dan yang kedua yaitu di-entry oleh masing-masing warga menggunakan smartphone masing-masing dengan peramban atau browser melalui link https://damik.com. Data ini akan tersimpan di masing-masing smartphone dan tidak langsung dikirimkan ke database. Nah, selanjutnya akan muncul kode untuk dikirimkan oleh warga yang bersangkutan ke WA admin. Kode dari WA tersebut dipindahkan ke aplikasi oleh admin agar tersimpan di database. Nah, untuk teknis perihal entry data warga, insya Allah akan dibuat pada video selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.